Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yeay, haleluya, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, yes. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Haleluya, mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Situasi dan kondisi yang kami hadapi tidak membatasi gerak kami untuk bersorak bagimu. Bahwa orang yang setia, orang yang terus bersemangat. Bersemangat jalani hidup, bersemangat terus mengiring Tuhan dan menyatakan saya mau maju di dalam Tuhan, amin. Haleluya, siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nyatakan dengan pujian, Engkau Tuhan penyelamatku. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Untuk Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku, amin. Untuk Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Haleluya, haleluya
kepadamu ku percaya Tuhan. Oh, padamu ku berserah, Yesus sumber, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Engkaulah rasa aman dan tentram kami. Engkaulah perlindungan dan Tuhan menjaga hidup kami sempurna. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap menerima taburan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu diberkati oleh pujian kita siang hari ini. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Mungkin tim PAW dipersilahkan boleh turun dulu. Silahkan. Walaupun online kita tetap semangat. Amin. Baik, saya boleh minta tolong ditampilkan slide-nya Bapak. Sebentar ya Bapak Ibu, kita menunggu untuk penampilan. Baik. Oh jadi mesti menghadap ke sana. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tema kita di tahun ini adalah membangun rumah Tuhan. Pesan ini sudah disampaikan di akhir tahun dan kita sudah mempelajari di hari Natal yang lalu. Tepatkah membangun rumah Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini di mana semua orang sedang mengalami kesulitan? Kita sudah mempelajarinya. Ternyata ketika bangsa Israel mengalami kesulitan dan mereka memilih berfokus kepada kebutuhan hidup dan mengabaikan rumah Tuhan, keadaan tidak bertambah baik namun justru bertambah buruk. Artinya Bapak Ibu kita belajar bahwa pesan Hagai disampaikan ketika kita berhenti memprioritaskan Tuhan, justru segala sesuatu mulai bertambah buruk, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Sebab itu pesan Hagai kepada kita semua dan ini akan menjadi fokus kita di tahun 2021 adalah jadi naik ke atas gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya yang mengganjal di hati saya, boleh minta tolong diklik, ya baik. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya membangun rumah Tuhan di masa-masa seperti ini. Jadi saya bergumul, Tuhan gimana caranya membangun rumah Tuhan di masa-masa seperti ini di mana keadaan gereja sangat terbatas. Ibadah kita belum stabil seperti hari ini, kita juga tidak bisa bertatap muka, namun andai toh pun kita sudah bisa melakukan ibadah, masih banyak sekali jemaat yang belum bisa bersama-sama, masih banyak sekali keterbatasan. Bagaimana caranya kami bergerak Tuhan dalam keadaan yang seperti ini? Membangun rumah Tuhan artinya kita bersama-sama, bergerak bersama-sama. Tapi bagaimana caranya kami bisa bergerak dalam keadaan yang seperti ini? Dan kemudian dalam pergumulan itu
Tuhan memberikan satu pesan di hati saya tentang Nehemia. Tuhan mengingatkan saya tentang Nehemia dan saya sharing dengan suami dan suami saya confirm tahun 2021 kita akan bergerak seperti Nehemia bergerak. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini gereja seperti sedang diporak-porandakan oleh pandemi. Saya merasa seperti jemaat terserak-serak dan tidak bisa semuanya bisa di follow up dengan baik. Banyak sekali keterbatasan. Lalu bagaimana kami harus bergerak seperti Nehemia bergerak. Nah, nanti kita akan pelajari itu di berikutnya Bapak Ibu. Boleh minta tolong klik. Namun sebelumnya untuk bisa mengerti kita harus mengerti juga tentunya latar belakang Nehemia. Jadi Bapak Ibu setelah Bait Salomo dihancurkan oleh Babel dan kemudian Israel dibuang ke negara Babel dan kemudian 70 tahun kemudian Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem karena kerinduan Tuhan agar bait itu dibangun kembali, rumah Tuhan itu dibangun kembali. Ada 3 kali kepulangan dari Babel ke Yerusalem. Kepulangan yang pertama dipimpin oleh Zerubabel. Ini sebetulnya yang kita pelajari di hari Natal kemarin. Zerubabel adalah seorang keturunan Raja Daud dan dia membawa kembali semua keturunan raja ke Yerusalem. Berapa orang yang pulang? Ada 50.000 orang. Mereka pulang ke Yerusalem dan ini yang sudah kita pelajari dengan cukup detail di bulan Desember bahwa ternyata kemudian mereka mengalami banyak kendala dan mereka memilih untuk berhenti dan terjadilah kesulitan demi kesulitan yang semakin lagi dan pesan Hagai disampaikan di zaman Zerubabel ini. Lalu kemudian setelah itu ada kepulangan yang kedua. Kepulangan yang kedua ini dipimpin oleh Esra, Nabi Esra. Kepulangan yang kedua ini jumlahnya hanya 1.800 di bawah kepemimpinan seorang imam. Jadi Nabi Esra ini adalah seorang imam Bapak Ibu dan dia membawa orang-orang Lewi. Untuk apa? Untuk mengembalikan pola atau struktur bangsa Israel. Jadi tugas Esra adalah mengembalikan kehidupan agama umat Israel. Dan kepulangan yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Dan Nehemia ini membawa orang lebih sedikit lagi. Dia hanya membawa tukang-tukang bangunan. Untuk apa? Untuk membangun kembali tembok dan pintu gerbang yang telah roboh. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara bahwa kita akan bergerak seperti Nehemia, kita sudah mengerti bahwa Nehemia inilah yang memimpin bangsa Israel pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok yang roboh dan pintu-pintu gerbang yang rusak. Nah, perlu kita ketahui bahwa Nehemia ini bukanlah seorang imam, bukanlah seorang Lewi, bukan seorang, kalau dibahasakan di hari ini bukan seorang pendeta, bukan seorang full timer, tetapi Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja. Jadi pada saat dibuang ke Babel, Nehemia ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi karena juru minuman adalah seorang yang bisa dipercaya oleh raja. Sebelum minuman itu diminum oleh raja, dia harus memastikan apakah minumannya ini beracun atau tidak. Dengan kata lain, Nehemia bisa saja membunuh raja melalui minumannya. Artinya, kalau hari ini Bapak Ibu mungkin menjadi tangan kanan dari pimpinan perusahaan Anda, nggak sampai ke nyawanya, betul, nggak sampai ke nyawa perusahaannya, apalagi nyawa dari pimpinan kita. Tapi Nehemia, nyawa rajanya ada di tangannya. Dengan kata lain, Nehemia ini memiliki kedekatan dan akses kepada seorang penguasa. Dan pada saat itu adalah penguasa di bumi. Dan Nehemia ini adalah kalau dibahasakan sekarang orang yang sudah sukses. Sukses dan dikelilingi dengan kemewahan. Jadi Nehemia bukan orang yang pengangguran
kekurangan atau tidak punya pekerjaan atau orang yang gagal. Dia adalah orang yang sedang mencapai titik puncak kejayaannya dan dia sudah memiliki segala-galanya dalam kehidupannya. Tetapi kemudian Nehemia tetap memiliki respon dan Nehemia tetap memiliki komitmen kepada Yerusalem. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Mari kita baca ayatnya di Nehemia 1 sampai ke 4. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi. Boleh diklik lagi? Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Lanjut. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah Bapak Ibu, tadi di ayat yang pertama dikatakan ketika aku ada di Puri Susan. Jadi Nehemia ini bukan berada di Yerusalem, dia ada di Puri Susan, dia bukan ada di negaranya, dia ada di tempat pembuangan. Tetapi luar biasa Bapak Ibu, hatinya tetap tertuju kepada Yerusalem. Yerusalem memiliki makna rohani di zaman ini adalah rumah Tuhan atau gereja Tuhan. Dalam konteks yang lebih kecil, Yerusalem berbicara tentang gereja lokal di mana Bapak Ibu dan saya ditempatkan untuk menjadi batu hidup dalam sebuah pembangunan. Jadi walaupun dia memiliki segala-galanya, komitmennya kepada Tuhan tidak berkurang, tidak menjadi hilang. Hatinya tetap tertuju kepada Yerusalem, padahal Yerusalem berada di tempat yang jauh. Nah ketika Nehemia mendengar ternyata di sana keadaannya dalam kesukaran besar, apa yang Nehemia lakukan? Boleh diklik sekali lagi, saya membagi menjadi 2 hari ini. Yang pertama, terima kasih, Nehemia menangis dan berkabung. Bapak Ibu, ada beberapa macam tangisan. Tangisan badani, kita nangis karena kita badannya sakit. Tangisan jiwani, kita nangis karena kita sedih, kita dilukai orang lain, kita dikhianati, kita jengkel, kita emosi. Kemudian tangisan materi, kita nangis karena kita nggak punya uang. Tetapi Nehemia menangis bukan karena ketiganya, Nehemia menangis karena tangisan rohani. Apa yang dimaksud dengan tangisan rohani adalah sebuah keprihatinan yang mendalam sebagai respon atas kesedihan Tuhan. Nah Bapak Ibu, setiap kita dipanggil menjadi Nehemia-Nehemianya Tuhan. Karena Tuhan memiliki perasaan dan Tuhan memiliki beban bagi gerejanya. Beban itu akan dibagikan kepada umat-umatnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan serta talenta kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan mungkin ini menjadi hal yang patut kita renungkan di hari ini, apakah kita menjadi Nehemia dalam pengertian orang-orang yang meresponi perasaan Tuhan ketika perasaan itu diletakkan di dalam hati kita. Ketika Tuhan memberikan sebuah perasaannya, mempercayakan perasaannya di dalam perasaan kita, apakah kita meresponinya? Atau mungkin kita berpikir itu bukan urusan saya, itu yang penting hidup saya aman dan selesai, itu bukan urusan saya. Tetapi Nehemia sebetulnya itu bukan urusan Nehemia. Kalau dia bisa bilang, buat saya yang penting sekarang hidup saya nyaman dan saya punya segala sesuatu, saya sudah berada di titik puncak karir yang paling tinggi, saya nggak perlu mikirin itu bisa. Tetapi Nehemia memiliki kerendahan hati, dia meresponi hati Tuhan. Nah ini tantangan kita di bulan Januari Bapak Ibu. Firman Tuhan menantang kita semua, apakah kita mau meresponi hati Tuhan, menjadi Nehemia-Nehemianya Tuhan. Boleh diklik lagi. Yang kedua, Nehemia berdoa dan berpuasa. Nehemia memanggil Tuhan
Ya Tuhan semesta alam, dalam teks aslinya digunakan kata Yahweh, artinya Allah penguasa semesta alam. Nah Bapak Ibu perlu kita ingat bahwa pada saat itu Israel dalam kondisi tidak memiliki kerajaan. Kerajaannya di mana Bapak Ibu? Kerajaannya sudah dikalahkan oleh Babel. Kerajaannya sudah dihancurkan. Mereka semua sudah tercerai-berai. Jadi mereka tidak melihat, gampangnya mereka tidak melihat Allah Yahweh, Allahnya Israel itu menyertai mereka. Karena yang mereka lihat adalah negara mereka, bangsa mereka hancur, bangsa mereka tercerai-berai, dan mereka adalah menjadi orang buangan. Dan dalam dunia kuno, jika dua kerajaan bertempur, yang dianggap bertempur adalah Allah dari kerajaan masing-masing itu. Jadi bagi orang yang tidak memiliki doktrin yang benar, dia bisa beranggapan begini, bangsa Israel kalah dengan bangsa Babel, berarti Allahnya Babel lebih kuat dari Allahnya Israel. Bagi mereka Allahnya yang lebih kuat. Kalau Allahnya Israel kuat, kenapa dia mengizinkan orang-orang yang menyembah dia tercerai-berai? Jadi bagi orang-orang tertentu mereka bisa menganggap bahwa Allah Yahweh itu udah kalah dari Allahnya Babel. Nah ditambah lagi kemudian Babel dikalahkan oleh Persia. Kalau sama Allahnya Babel aja kalah, lalu Allahnya Babel yang menang itu dikalahkan oleh Raja Persia. Berarti Allahnya Persia lebih kuat lagi daripada Allah Yahweh. Artinya kalahnya udah 2-0. Jadi Bapak Ibu, itu adalah kondisi yang sedang dihadapi orang Israel pada saat itu. Sebetulnya Nehemia memiliki alasan kalau meragukan Tuhan. Sebenarnya Nehemia memiliki alasan kalau bertanya apakah Allahnya berkuasa atau tidak. Tetapi Nehemia tetap berdoa dan berpuasa, dan itu adalah satu bentuk tindakan bahwa dia merendahkan diri dan dia berdoa, ya Allah semesta alam. Dia tetap mengakui Tuhan yang dalam tanda kutip sudah tidak dilihat penyertaannya, yang dalam tanda kutip sudah tidak dilihat pembelaannya. Dia tetap menyembah Allah Yahweh, bahkan bukan hanya menyembah Allah Yahweh. Dia tetap berdoa dan berpuasa dan mengakui sebagai Allah semesta alam. Jadi pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu yang kedua, ketika hidup Anda menjadi puing, ketika keadaan Anda sangat buruk, ketika Anda tidak melihat tangan Tuhan menyertai, dapatkah Anda tetap mengakuinya sebagai Allah semesta langit? Masihkah Anda memiliki gairah untuk mencari Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan bagi kita. Ketika hidup kita menjadi puing, banyak dalam area kehidupan kita yang sudah menjadi berantakan. Ketika keadaan kita hari ini sangat buruk, ketika kita tidak melihat penyertaan Tuhan dan semuanya seperti tanpa harapan, apakah Bapak Ibu dan saya masih tetap memiliki gairah untuk mencari Tuhan dengan berdoa dan berpuasa? Jadi Bapak Ibu, di tahun ini boleh tolong diklik lagi di tahun 2021 untuk membangun rumah Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat bergerak seperti Nehemia bergerak. Yang pertama kita mau meresponi hati Tuhan. Jadilah Nehemia di akhir zaman. Sekali lagi Bapak Ibu, Nehemia bukan full timer, Nehemia bukan pendeta, Nehemia bukan sekolah seminari, Nehemia bukan orang susah, Nehemia bukan orang gagal. Dalam kemewahannya, dalam keberhasilannya, Nehemia tetap meresponi hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, kemudian mari kita membangun setiap puing yang telah roboh. Mari kita membangun pintu gerbang. Mungkin gerak kita dibatasi di alam jasmani. Hari ini semua di alam jasmani sungguh-sungguh terbatas. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibatasi, yaitu ketika kita bergerak di alam rohani.
Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu saya berdoa, Tuhan bagaimana kami bergerak dalam kondisi seperti ini, Tuhan ingatkan saya Nehemia. Mari Bapak Ibu kita mau bergerak, membangun setiap puing-puing, memperbaiki setiap tembok yang roboh. Kita bergerak bersama-sama, bergandengan tangan di alam rohani. Karena di alam rohani pandemi tidak bisa membatasi kita, amin. Di alam rohani segala sesuatu bisa terjadi. Nah Bapak Ibu, di doa malam saya cerita seperti ini. Saya sharing sedikit Bapak Ibu. Doa malam, saya ini kan manusia juga, bisa galau-galau juga dan bisa punya perasaan yang sedih juga. Jadi waktu kalau misalnya nih doa yang join banyak, ini dilihat ini hari ini yang join berapa ya? Ini berapa hari ini ya? Oh 56. Baik sebentar, ininya kegeser lagi. Ya, jadi kalau lagi doa nih, oh dilihat, oh yang join banyak, rasanya semangat. Yes, yang join banyak. Begitu yang join, ya sedikit, rasanya sedih. Nah di akhir-akhir tahun itu semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Di bulan-bulan Desember, lalu kemudian suami saya malah excited, ayo kita perbaiki alat-alatnya. Beli alat ini, beli alat itu untuk memperbaiki kualitas suara dan sebagainya. Jadi saya bilang emangnya perlu ya yang doa juga enggak banyak. Saya yang memulai tapi saya yang udah mulai lemes duluan Bapak Ibu. Jadi saya bilang gitu, kita masih perlu enggak sih? Kita masih perlu jalan gak sih? Jadi kayak butuh konfirmasi banget. Perlu gak sih? Mudah-mudahan suami saya bilang iya sih gak usah sih gitu. Kayaknya masih perlu gak sih? Tapi karena suami saya itu tipenya orang yang setia. Apapun yang terjadi bilang jalan aja. Mau berapa orang jalan aja. Nah Bapak Ibu kemudian berjalan. Waktu kemudian saya mendapatkan Nehemia ini, Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Pulang pertama Zerubabel yang pilih ada 50.000 orang, tetapi mereka tidak menyelesaikan bait Allah. Pulang yang kedua adalah Imam Lewi hanya 1.800 orang, tapi pulang yang ketiga Nehemia nggak bawa banyak orang. Nehemia itu cuma bawa tukang-tukang bangunan. Dan tembok yang roboh serta pintu gerbang yang hancur itu diperbaiki hanya oleh beberapa orang tukang bangunan. Jadi sebetulnya kalau kita mau bergerak di alam rohani untuk membangun puing, memperbaiki tembok yang roboh, nggak perlu banyak orang. Tuhan bicara ke saya pribadi begitu, nggak perlu banyak orang. Sedikit orang tetapi mereka adalah tukang bangunan. Wah, saya dihiburkan banget. Dan sejak malam itu Bapak Ibu saya langsung di doa malam bilang, ayo mulai hari ini kita mau jadi tukang bangunan. Artinya begini Bapak Ibu, saya mengajak seluruh doa malam tidak lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Jadi sejak itu doa malam kita sudah beda arah, kita semua mulai memikirkan bagaimana kita bisa membangun rumah Tuhan. Jadi doa kita sudah bukan bicara tentang aduh saya susah Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Enggak lagi bawa seperti itu, kita mau naik level, betul Bapak Ibu, amin, setuju? Kita naik level Bapak Ibu, percayalah kalau kita memikirkan diri sendiri tuh keadaan enggak semakin bertambah baik, kitanya semakin bertambah down karena kita fokusnya memikirkan diri sendiri. Tapi waktu dalam keadaan sulit kita memikirkan orang lain dan menjadi berkat, itu pasti akan ada sesuatu yang ilahi yang mengalir dalam hidup kita, percayalah. Jadi Bapak Ibu saya juga mau mengundang Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam doa malam, ayo marilah bergabung. Kita mau menjadi Nehemianya Tuhan membangun. Nah ini The Nehemia Challenge. Maaf nih kalau ngomong bahasa Inggrisnya salah Bapak Ibu. The Nehemia Challenge. Rebuilding the walls on our knees. Ini tantangan Nehemia Bapak Ibu buat kita semua. Hari ini dan bulan ini ada tantangan Nehemia melalui firman Tuhan buat Bapak Ibu dan kita semua. Membangun tembok di atas lutut kita. Apakah Bapak Ibu mau membangun tembok di atas lutut? Mungkin tembok saya baik-baik saja. Kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan memiliki rencana bagi kita untuk menjadi batu bangunan. Artinya
Bisa kita doa sendiri? Bisa. Tetapi pada saat kita berdoa bersama-sama, kita itu sedang menjadi bangunan yang terikat satu dengan yang lain. Dan kemudian kita bertemu di dalam alam rohani, kita membangun bersama-sama. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mau membangun bersama-sama. Doa sendiri semua orang bisa. Tapi hanya orang yang memiliki kerendahan hati yang mau bersama-sama. Ayo kita bersama-sama membangun di alam rohani. Nah mungkin nih Bapak Ibu, sepanjang kehidupan kekristenan saya melihat ada beberapa ekstrim, ada yang ekstrim ngeroh, ada yang ekstrim gue gak suka banget dengan yang ngeroh, yang kelihatan aja deh. Gitu. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan sebuah video yang sangat memberkati hidup saya. Ini adalah cerita tentang Reinhard Bonnke. Boleh diklik, ya ini Reinhard Bonnke. Sebentar ya, belum videonya, sebentar belum. Ya, jadi ini adalah seorang hamba Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu dunia kekristenan, dunia persilatan. Beliau ini adalah seorang penginjil kelas dunia yang memberikan hidupnya untuk Afrika. Dan dia memenangkan Afrika dalam jumlah jutaan. Aduh kalau Bapak Ibu lihat itu manusianya itu udah kayak lautan. Jutaan orang Afrika. Dan dia memang menyerahkan hidupnya dan membawa keluarganya ke Afrika untuk menjadi penginjil di sana. Dan kemudian karena di Afrika mungkin negara yang sangat berbeda dengan Amerika. Satu hari dia haus dan dia mampir minum, ternyata air di Afrika itu tercemar. Singkat cerita dia sakit dan hampir mati Bapak Ibu. Dan ketika dia dalam keadaan sangat kesakitan itu, dia melihat seorang wanita sedang berdoa. Dia bilang dia sudah merasakan kegelapan mendatangi dia. Kemudian dia melihat seorang wanita sedang berdoa. Wanita itu berdoa dan berdoa untuk Reinhard Bonnke dan kemudian singkat cerita dia sembuh. Jadi kemudian dia mengirim surat ke papahnya. Oh dia tahu wanita ini adalah wanita yang ada di gereja papahnya. Dia ingat wajah si wanita tua ini. Wanita tua, seorang ibu yang sudah usia ini. Dan dia tanya ke papahnya, tolong tanyakan apa yang terjadi pada hari ini jam segini. Dan kemudian si ibu ini menceritakan bahwa malam hari itu ketika saya sedang tidur, Tuhan membangunkan saya untuk berdoa bagi Reinhard Bonnke. Dan dia taat, dia meresponi hati Tuhan dan dia berlutut dan dia berdoa selamatkan Reinhard Bonnke, selamatkan Reinhard Bonnke. Dan karena doanya Bapak Ibu, Reinhard Bonnke selamat. Wow, artinya apa? Yang saya sangat diberkati sampai di alam rohani itu Reinhard Bonnke bisa melihat siapa wanita yang mendoakannya, luar biasa. Ketika kita berdoa, sesuatu di alam rohani terjadi. Percayalah itu, mungkin tidak semua kita memiliki karunia untuk melihat, tetapi percayalah itu karena doa yang mempercayai itu adalah doa dengan iman. Boleh silahkan. Christians have a world to reclaim and regain for God. The enemy has brought about vast destruction, and wickedness. Prayer opens up God's armory with its superior weapons. If we think we don't need to pray, then we don't know what we are up against. If we think that we can manage on our own achievements, then we simply make ourselves the devil's laughing stock. To be prayerless means to be defenseless. The first key means to be defenseless. Intercession has always been a crucial component for us when preparing for our gospel campaigns. I learned the importance of intercession as a young man. And I learned it in a way that I could not easily forget. As a young missionary in Africa, I visited a certain mission station. It was a very hot day and I was very thirsty. So I drank water from a well, not knowing
that water was polluted. Shortly after that, I became very sick. Fever was raging in my veins, day after day. In my delirium, I had some hallucinations. I saw something like a black blanket floating down, descending on me, and I thought, this is death. I'm dying. But suddenly, I heard a voice. Somebody praying for me. It was the voice of a lady in my father's church, 8,000 kilometers away, there in North Germany. She was pleading to God on my behalf to spare my life. At that moment, the fever broke. I slowly recovered. I wrote a letter to my father. I said, please go to that lady and ask her what happened to her on that date. When the reply came, I was deeply moved. That lady said that very specific day, the Holy Spirit woke her up early in the morning, saying to her, intercede for Reinhard. He is dying in Africa. She prayed for hours until she said she had a breakthrough there in Germany. And my fever broke there in Lesotho. In that day, I learned something about the power of intercessory prayer. It works. It works. Baik, terima kasih. Bapak Ibu diberkati oleh video ini? Yang diberkati boleh unmute. Unmute dan katakan haleluya. Atau boleh chatting. Yo. Ketika kita berdoa sesuatu terjadi. Haleluya Bapak Ibu. Tadi disampaikan, jika kita berpikir bahwa kita tidak perlu berdoa, maka kita tidak tahu siapa yang kita hadapi. Saya diberkati dengan kalimat ini. Jika kita berpikir bahwa kita tidak perlu berdoa, maka kita tidak tahu siapa yang sedang kita hadapi. Dan jika kita berpikir bahwa kita bisa menentukan keberhasilan kita tanpa berdoa, maka kita hanya menjadi bahan tertawaan dari musuh kita. Haleluya. Jadi saya silahkan Bang Herman sama tim pemain musik, Bapak Ibu. Tim pemusik silahkan. Boleh ditampilkan yang slide terakhir kah? Nehemiah Challenge. Rebuilding the walls on our knees. Tantangan Nehemia membangun kembali tembok di atas lutut kita. Itu adalah pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua Bapak Ibu. Maukah kita meresponi panggilan Nehemia untuk membangun kembali tembok yang sudah runtuh di atas lutut kita? Yerusalem berbicara memiliki makna rohani, gereja Tuhan, rumah Tuhan, dan gereja lokal di tempat kita berada. Menghadapi kesukaran besar dan kehancuran atas Yerusalem, atas rumah Tuhan, Nehemia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nehemia menangis dengan air mata rohani karena keprihatinan yang mendalam sebagai respon kesedihan Allah. Nehemia berdoa karena percaya
bahwa ini bukanlah akhir bagi Yerusalem. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa segala sesuatu yang menjadi puing dalam kehidupan kita bukanlah akhir bagi hidup kita. Merendahkan diri dan meresponi hati Tuhan, berdoa, disitulah perubahan ajaib dimulai. Puing-puing dalam kehidupan, bahkan puing-puing dalam gereja kita hari ini Bapak Ibu, seringkali hanyalah sebuah suara yang sedang memanggil seorang pejuang. Seorang pahlawan iman selalu dilahirkan dalam kesulitan dan melalui api. Masa-masa sulit seringkali hanyalah penggerak dan pengguncang dari surga bagi umatnya untuk bangkit meresponi panggilannya. Bapak, Ibu, teman-teman, kita semua, Anda adalah Nehemia di zaman ini yang dapat membangun kembali reruntuhan apapun. Tidak akan ada sebuah kemunduran yang sifatnya permanen dan tidak akan ada sebuah kekalahan yang sifatnya abadi di dalam diri kita. Karena kita telah ditentukan untuk menghadapi setiap tantangan dan menjadi pemenang. Jadi Bapak Ibu teman-teman, mari ambil situasi hari ini sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Setiap kemunduran yang terjadi hanyalah persiapan untuk sesuatu yang baru atau sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Tuhan ada di pihak kita. Dia memegang pedang supranatural dan cetak biru surga. Kita semua dapat memperbaiki apa yang roboh dan kita semua dapat mendapatkan kembali apa yang hilang. Kami mengajak Bapak Ibu teman-teman, mari kita ikuti jejak seorang pahlawan yang bernama Nehemia. Dengan merendahkan diri, berdoa dan berpuasa, kita akan menata kembali puing-puing yang telah berserakan. Mengubah setiap tembok runtuh menjadi tembok raksasa. Sebab Tuhannya Nehemia, Allah semesta langit bersama dengan kita. Mengakhiri ibadah siang hari ini, saya mengajak seluruh jemaat, mari kita bergabung di dalam doa malam. Bukan berdoa untuk diri kita sendiri. Mari kita belajar memiliki kerendahan hati dan meresponi hati Tuhan untuk menjadi batu hidup. Bergandengan tangan di alam yang tidak kelihatan dan menjadi pembangun Nehemia. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan gerejaku. Gerejaku, sekali lagi, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan teman-temanku. Amin. Coba kita naikkan pujian ini dari awal. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk
Bapa, aku bersyukur padamu karena perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Kirataka Shandara Basikaya Nama Kirataka Shikaya Nama Sereha Syarabase Kirataka ya Nama Shandarataka ya Nama Se Kirataka Shandara Basikaya Se bagi keselamatan gerejaku. Bapak Ibu teman-teman, pujian ini mengatakan bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dibentuk. Kita telah ditunjuk menjadi alat kerajaannya, dan saya percaya karena ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak mendapat anugerah yang sama seperti kita untuk bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Ada banyak orang di luar sana yang tidak mendapat anugerah seperti kita. Mata mereka diselubungi dan dibutakan oleh dunia ini. Dan Bapak Ibu kita semua dipilih dan ditunjuk untuk menjadi alat kerajaan Tuhan. Dan siang hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Firman Tuhan datang kepada Anda Bapak Ibu. Nehemia calling, Nehemia challenge. Tantangan Nehemia ini untuk kita semua, untuk Bapak Ibu dan saya. Apakah kita mau meresponi hati Tuhan? Apakah kita mau bersyukur setelah kita ditunjuk oleh Tuhan? Apakah kita mau bersyukur setelah kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi alat kerajaannya? Dan jika Bapak Ibu bersyukur, siang hari ini mari responi hati Tuhan untuk gerejanya. Responi hati Tuhan dan jadilah pembangun-pembangun Nehemia. Ya, kita terbatas di alam jasmani, tetapi kita tidak terbatas di alam rohani. Saya mengajak mari kita bergandeng tangan. Bergandeng tangan. Di alam rohani kita bangun semua yang sudah roboh. Kita bangun setiap puing-puing yang kita lihat berserakan di sekeliling kita. Jadilah pembangun, jadilah pembangun, jadilah pembangun, jadilah pembangun, jadilah pembangun. Hai jemaat GPDI Kasih Persaudaraan, jadilah pembangun. Hirataka Shandara Basikaya Rase, Irata Shandara Mase, Hirataka Syakara Mase. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara dengan luar biasa. Dan yang ada di tempat ini di Spring Room Mall Season City. Terima kasih Om sudah hadir. Tuhan memberkati, Tuhan akan pakai Om dengan luar biasa maupun seluruh jemaat yang ada mengikuti ibadah secara online. Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara dengan luar biasa. Mari kita masuk, mari kita ambil, mari kita rebut kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita
menjawab tantangan Nehemia, rebuilding the walls on our knees, membangun tembok dengan lutut kita. Kita berdoa bersama-sama, bersatu hati, berdoa, dan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Haleluya. This is the final round. Ini adalah waktu-waktu yang final, waktu-waktu yang vital, di mana kita tidak boleh lagi bermain-main, Bapak Ibu Saudara. This is the final round. Mari kita rebut kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Nanti di dalam doa saya mau mengajak kita sama-sama membaca Hagai 2 ayat yang ke-9. Ya, kita nanti sama-sama, Bapak Ibu Saudara nanti boleh buka speakernya. Kita nanti akan sama-sama baca Hagai 2 ayat 9. Ayatnya seperti ini. Adapun rumah Tuhan, nanti kita tambah. Adapun GPDI Kasih Persaudaraan, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, di GPDI Kasih Persaudaraan, Tuhan akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nanti Bapak Ibu Saudara kita akan perkatakan sama-sama, kita akan deklarasikan sama-sama. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh buka, boleh unmute mic masing-masing. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu siang hari ini, berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Pakai umat-umat-Mu menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dan hari ini kami mau bersama-sama bergandengan tangan menjawab tantangan Nehemia. Kami mau membangun tembok melalui lutut kami. Kami mau berdoa bersama-sama. Kami tidak lagi fokus kepada diri kami, segala sesuatu untuk kami, apa yang kami perlukan. Tapi kami mau menangkap isi hati-Mu yang terdalam Tuhan. Dan kami mau berdoa, kami mau taat kepada Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya kemenangan Tuhan sudah janji, kemenangan Tuhan sudah jamin. Tuhan sudah memberikan kemenangan yang besar dalam hidup setiap umat-umat-Mu. Dan kami mau menjalaninya bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap umat-umat-Mu, sepanjang minggu depan setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami tolak setiap sakit, penyakit, bahaya, virus-virus yang berbahaya. Kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan sama-sama perkatakan ayat ini. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh buka mic-nya sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Adapun rumah ini, adapun GPDI Kasih Persaudaraan, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, di GPDI Kasih Persaudaraan, Tuhan akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, nyertai hidup setiap umat-umat-Mu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.